Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Febriana Dwi Sinta di pembelajaran matematika kita pada hari ini. Ayo, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Ayo, siapa? Tidak ada, Bu. Ya, baik. Sauki, pimpin doa. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai, Bu. Ya, terima kasih kepada Sauki. Pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Akan Ibu tampilkan slide menyanyi, jadi kalian silakan ikuti ya. Iya, Bu. Nah, itu tadi lagu yang kita dengarkan bersama-sama. Sekarang Ibu akan mengulang pembelajaran kita yang minggu sebelumnya ya, yaitu tentang pecahan. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu pecahan? Tidak ingat, Bu. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan apa itu pecahan? Kan minggu lalu sudah kita pelajari tentang pecahan. Riren bisa, Bu. Kan diingat, Bu. Nah, jadi didengarkan baik-baik ya, agar minggu selanjutnya tetap memahami pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Misalnya, kita ketahui jika sebuah bilangan pecahan A per B artinya A banding B. Ibu mau tanya lagi, adakah yang masih ingat istilah pembilang dan penyebut? Ayo, siapa yang tahu pembilang dan penyebut? Belum tahu, Bu. Apa? Ayo, Sauki. Pembilang tuh yang di atasnya, Bu. Penyebut yang di bawah. Ya, kalau penyebut, iya, betul sekali. Nah, beri aplaus kepada Sauki. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai penyederhanaan pecahan dan juga mengurutkan pecahan. Mari kita simak sama-sama PPT yang sudah ditayangkan berikut ini. Didengarkan penjelasan dari Ibu, karena di akhir pembelajaran ini, Ibu akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada kalian yang akan dijawab oleh kalian sendiri. Dan juga ada tugas mandiri serta tugas untuk di rumah. Mari kita masuk
pada kegiatan inti pembelajaran kita, yaitu mengenai penyederhanaan dan pengurutan pecahan. Yang pertama, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan pada dasarnya adalah mencari pecahan senilai yang paling sederhana, artinya yang paling bawah, paling sedikit angkanya. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi dua lagi. Paham? Paham, Bu. Paham. Cara untuk menyederhanakan pecahan adalah sebagai berikut. Bisa dicatat ya. Yang pertama yaitu kita tentukan EPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut yang sudah ada. Yang kemudian, bagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan EPB yang sudah diperoleh. Yang ketiga, apabila penyebut dan pembilang tersebut tidak dapat dibagi lagi, maka pecahan tersebut merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Berarti kalau sudah tidak dapat dibagi lagi, itu berarti termasuk dalam pecahan yang paling sederhana. Dapat dipahami kan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, betul sekali. Slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh penyederhanaan pecahan. Pecahan yang habis dibagi menjadi hasil 1/2. Dari 3/6. 3/6 itu dapat dibagi berapa? Agar hasil akhirnya itu sama. Ayo. Dibagi 3, Dibagi Bu. berapa? Jadi, Bagi 3, Bu. betul. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Begitupun yang di bawahnya. 4/8. 4/8 itu kita cari pohon faktornya, berapa yang sama-sama bisa dibagi. Antara pembilang dan penyebut itu bisa dibagi. Misalnya kayak di contoh, 4/2 dapat hasil 2. Kemudian 8/2 dapat hasil 4. Jadi itu belum sampai hasil akhir. Jadi kalau kita mencari hasil akhir lagi, kita bagikan lagi. Dan harus dapat sama-sama antara pembagi, pembilang, dan penyebut itu. Dari hasil di PPT, dapat 2/4 bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/2. Dari kesimpulan 3/6 dengan 4/8 itu mempunyai hasil 1/2. Paham? Paham, Bu. Sip. Slide berikutnya. Nah, contoh yang selanjutnya. Mencari pecahan senilai paling sederhana dengan cara membagi pembilang dengan bilangan yang sama. Misalnya, ada angka 4/8. Sama yang di atas tadi ya, sama contoh yang sebelumnya kita pelajari tadi. Di situ ada dibagi dengan yang sama atau pembilangnya sama. Ingat, harus diingat, kita bisa mencari dengan pohon faktor atau faktor persekutuan terbesar. Jadi hasil akhir dari 4/8 adalah 1/2. Untuk soal nomor 2, 30/50 itu kita bisa membagi dengan, yaitu menggunakan FIB agar memudahkan untuk mencari pembaginya. Bentuk sederhana dari 30/50 adalah 10. Jadi 30/50 dibagi sama-sama dengan angka 10.
Jadi mendapatkan hasil 3/5. Itu tidak bisa dibagi lagi karena sudah nilai yang paling sederhana. Next. Nah, contoh berikutnya ada pada buku kalian pada halaman 91. Di situ contoh pertama 32/48. Jadi terlebih dahulu mencari pembagi yang sama menggunakan EPB. Ayo anak-anak cari berapakah kira-kira EPB dari 32 dan 48. Ayo cari. Kira-kira berapa? Anak-anak. Delapan iyalah, Bu. Siapa? Berapa? 8. Benar lah, Bu. Iya, betul. Ada jawaban yang lain? 8, Bu. Betul sekali. Nah, jadi 32 bagi 8 sama dengan berapa? Sama-sama 4. dibagi atas dengan bawah. Berapa? 32 bagi 8 sama dengan 4. Iya, 48 bagi 8 sama dengan berapa, Ririn? 6, Bu. Iya, betul. Berarti hasilnya dari 32/48 kalau kita bagi dengan 8 sama dengan 4/6. Jadi Ibu tanya, 4/6 apakah masih bisa dibagi atau sudah sederhana? Masih bisa, Bu. Masih bisa. Kira-kira dibagi berapa tuh? Biar sampai penyederhanaan. Dibagi 2, Bu. Coba hitung. Berapa hasil akhirnya? Jadi 2/3. Iya. Kita beri aplaus kepada Sauki dan Ririn. Ayo siapa yang mau memimpin tepuk salut? Nih, tepuk salut. Denny, Bu. Ayo. Ayo Denny, pimpin tepuk salut untuk teman-temannya. Ayo semuanya kita tepuk salut terlebih dahulu. Tepuk salut. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi Ibu lanjutkan kembali untuk soal nomor 2 nih. Di angka 24/42. Sama dengan contoh nomor 1 tadi, dicari terlebih dahulu menggunakan EPB. Yaitu EPB dari 24 dan 42. Bisa dilihat di contoh, itu hasil EPB-/nya adalah 6. Jadi 24 dibagi 6 dan 42 dibagi 6 sama dengan 4/7. Karena 4/7 tidak dapat dibagi lagi, itu artinya sudah masuk penyederhanaan. Karena sudah tidak dapat dibagi lagi. Next. Nah, ayo selesaikan. Ada soal nih, diperhatikan baik-baik. Soal pertama, 48/46. Ayo, untuk melatih konsentrasi kalian, coba hitung 48/46, hasilnya berapa? Hasil penyederhanaan akhirnya berapa? Ayo, Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab soal nomor 1. Apa, Denny? Itu 8. 88. Nah, kamu jawab Denny lah.
Hitam dulu. 8 tuh masih kalau dibagi soalnya hasilnya 6. Saya Bu mau jawab. Iya, silakan Ririn untuk menjawab soal nomor 1. Jadi 48 per 42 dibagi 2 Bu. Per 46 Ririn, 48 Oh iya, per per 46. 46 dibagi 2. Jadi hasilnya 24 per 23. Ya, Ya lah, Bu. terus Sudah, itu sampai kan situ aja, masih Bu. bisa dibagi lagi. Itu hasilnya berapa? 48 per 46 tadi hasilnya 24 per 23. Ya, itu masih bisa disederhanakan apa tidak? Tidak bisa. Ya lah, Bu. Ayo teman-teman, siapa yang bisa membantu Ririn? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa lagi Bu dibagi Bu. Ya, kita buka slide berikutnya untuk mengetahui jawaban Ririn benar apa salah ya. Jawabannya. Iya, jawaban Ririn betul. Kita beri aplaus untuk Ririn. Jawaban habis dari 23 per 24 karena bilangan 48 dan per 46 hanya bisa dibagi dengan 2 saja. Slide selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Tidak Ya. bisa, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan soal nomor 2? Tidak bisa, Bu. Sauki paham atau tidak penjelasan dari Ibu tadi? Paham dikit, Bu. Coba 36 dengan 72 dicari EPB-nya. Dibagi 3, Bu. Bujurlah, Bu. Dibagi 3. Kalau dibagi 3, 36 dibagi 3 berapa? Berapa 36 bagi 3? 12 Bu. 12. 72 dibagi 3? Bisa atau tidak kira-kira? Bisa Bu, hasilnya 24. Berapa hasilnya, Denny? 24 Bu, kalau ini dibagi 3. Berarti dapat hasilnya 12 per berapa? 24. Ya 24 Bu. 24. 12 dengan 24. Ayo, bisa dibagi lagi atau itu sudah paling sederhana menurut kalian? Sudah paling sederhana, Bu. Menurut Ririn, apakah kata Sauki sudah sederhana? Benar atau salah? Salah, Bu. Ya lah, Bu. Masih bisa disederhanakan. Iya, betul. Masih bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi 6. Jadi hasilnya 2 per berapa? 2 per berapa? Yang tadi dibagi 3 Bu. Dari hasil Yang pertama Bu. tadi dibagi 3. Yang pertama tadi dibagi 3.
Terus itu dapat hasil 12 per 12/24. Kalau kita bagi 2 ya. 2 berarti hasilnya 6/12. 6/12. 6/12 kan dapat dibagi lagi ya? Iya. Bisa. Dapat dibagi lagi, yaitu dapat dibagi dengan 3. Berarti nilai akhirnya berapa nilai akhirnya? Tidak tahu, Bu. 2. Ya, mari kita buka aja jawaban yang ada di PPT. Jadi 36 dan 72, agar lebih sedikit kita menggunakan pohon faktor tadi, yaitu EPB. Kita bisa mendapat hasil 6, itu yang lebih besar ya. Kalau kita mengambil 3 atau 2, itu tuh bisa cuman lebih banyak, lebih panjang. Agar lebih pendek, kita cari yang lebih besar. Jadi seperti di contoh bagi 6 sama dengan 6 dan 7 12 itu bisa dibagi hasilnya 3/6 bagi 3 sama dengan 1/2. Jadi hasil dari 36/72 adalah 1/2. Dikarenakan bisa disederhanakan sampai habis menjadi 1/2. Paham? Paham. Paham, Bu. Ya, Paham, soal Bu, paham, berikutnya. Bu. Soal nomor 3, 72/144. Kita langsung buka jawaban aja ya, biar kalian tidak bingung. Nah, pada semester berikutnya, pada semester sebelumnya, atau kelas sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari EPB, yaitu dengan mencari pohon faktor. Misalnya nih, dari 72 dapat hasil 2 kali 2 kali 2, bisa disebut dengan 2 pangkat 3, dikali 3 kali 3, bisa disebut dengan 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 72. Yang selanjutnya ada 144. Itu dapat dijabarkan dengan pohon faktor, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 144. Jadi EPB dari 72 dan 144 kita dapat angka yaitu 72. Jadi misalnya di sini soalnya yaitu 72/144. Langsung saja kita kalikan dengan yang kita cari pada pohon faktor tadi. 72 dibagi dengan 72 sama dengan 1. 144 dibagi dengan 72 sama dengan 2. Jadi itu sudah habis. Tidak dapat dibagi lagi karena hasilnya sudah 1/2. Paham? Untuk penyederhanaan pecahan? Sudah paham, Bu. Ya, Bu, paham. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama,
lihat pembilangnya dari yang terkecil. Pecahan dapat kita urutkan mulai dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil ataupun sebaliknya, dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Apabila pecahan yang mempunyai penyebutnya tidak sama, maka untuk mengurutkannya, yaitu dengan menyamakan terlebih dahulu penyebut pecahan yang dapat dilakukan dengan pencarian dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Penyebut pecahan tersebut, KPK tersebut, dapat dijadikan sebagai pengganti semua pecahan-pecahan itu. Next. Nah, contoh dengan penyebut yang sama. Di sini soalnya yaitu urutkan pecahan berikut dari yang terkecil nilainya. Ingat, yang perlu digarisbawahi yaitu jika penyebutnya sudah sama, lihatlah pembilangnya dari yang terkecil. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan pembilang itu di atas atau di bawah? Ibu mengulang sedikit lagi. Yang di atas, Bu. Pembilang yang terkecil, betul. Jadi berhubung di situ sudah sama penyebutnya, siapa yang bisa menjawab? Tinggal menyamakan pembilangnya yang dari yang terkecil ke terbesar. Berapa kira-kira? Dari yang berapa? Dari 4, Bu. 4, terus? 4, 8, 15, 10, 15, baru 20, Bu. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus kepada Denny dan kita beri tepuk salut. Siapa yang mau memimpin tepuk salut? Salut. Salut. Salut, Sauki Salut. sudah, Bu. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Selanjutnya. Nah, jadi contoh yang kedua yaitu dengan penyebut yang berbeda. Soalnya yaitu urutkan pecahan dari yang terkecil, sama dengan soal yang pertama tadi. Di sini, cara mengurutkan pecahan yang kedua yaitu samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari pecahan. KPK yang dicari yaitu dari pecahan 3, 5, dan 2. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa mencari KPK dari bilangan 3, 5, dan 2? Berapa kira-kira KPK-nya? Berapa KPK-nya? 30, Bu. Iya, betul, 30. Jadi, kita masukkan selanjutnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu ketentuan di awal, yaitu cara mengurutkan pecahan dengan menyamakan dulu penyebut dengan menentukan KPK dari pecahan. Ya, betul jawaban dari Sauki tadi, hasil KPK dari 3, 5, dan 2, yaitu hasilnya 30. Selanjutnya. Nah, hasilnya 2/3 dikali 2/3, misalnya kita kali dengan 30. Cara menghitungnya yaitu 30 dibagi dengan 3 dikali dengan 2. Paham? Jadi kita samakan dulu penyebutnya yaitu dengan 30. 30 sama diratakan. Terus tuh kita kali 30. Misalnya contoh bilangan yang pertama nih. 30 dibagi 3 sama dengan berapa? 30 dibagi 3. 10. 10. Nah, 10 dikali 2
sama dengan 20. Kita taruh hasil di atas dari 30. Jadi hasil 2/3 sama dengan 20/30. Paham cara menghitungnya? Atau mau Ibu ulangi lagi di pembilang yang selanjutnya? Pecahan yang selanjutnya. Ulangi lagi, Bu. Ya, kita ulang lagi di 3/5. Tadi kan sudah dapat tuh hasilnya 30, hasil KPK-nya 30. Jadi 30 kita kalikan dengan kita bagikan dengan 5. 30 bagi 5 berapa? 6, Bu. 30 bagi 5, 6. 6. 6 dikali dengan 3 sama dengan 18. Jadi, hasil dari 3/5 sama dengan 18/30. Paham? Coba yang selanjutnya. 1/2. 1/2 misalnya kita bagi, 30-nya kita bagi dengan 2, hasilnya siapa yang bisa menentukan ini? 1/2. Cara menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung hasil dari 1/2 itu kalau kita masukkan dengan KPK yang 30 tadi? 30 bagi 2, 15, Bu. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 kali 1 sama dengan tetap 15. Iya. 15. Betul, berarti kalau kita urutkan nih, kita pindah lagi ke pecahan yang seutuhnya tadi tanpa kita ganti dengan pembilang yang sama, penyebut yang sama. Jadi berapa tuh? Susunannya. 1/2, 3/5, 2/3. Iya, Jujur lah, Bu. betul. Betul sekali. Kita buka jawabannya untuk memastikan jawaban Sauki benar atau tidak. Iya, benar sekali jawaban dari teman kita. Next. Oncom, sabar. Nah, di sini ada contoh mengurutkan pecahan. Ini ada pada buku kalian ya. Misalnya, urutkan pecahan-pecahan di bawah ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini ada dijelaskan contoh pencarian KPK-nya. Dapat kita cari dengan kelipatan berikut. Misalnya, kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 16, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Pokoknya kita cari yang paling sama. Yang sama dari keempat pecahan tersebut. Dari perhitungan di atas, maka kita peroleh KPK dari 6, 8, 12, dan 16 adalah 48. Karena 48 itu kelipatan yang sama. Kelipatan yang sama dari ketiga pembilang. Keempat pembilang itu. Jadi, kita masukkan ke dalam urutannya. 48 dibagi dengan 4 berapa? 48 dibagi dengan 4. 48 dibagi 4. 12 dikali 3 sama dengan 36. Itu hasil pecahan yang pertama. Terus hasil pecahan yang kedua, 2/8. 48 dibagi 8 sama dengan berapa? 6, Bu. 6, iya betul. 6 dikali 2 sama dengan 12. Pecahan yang ketiga yaitu 4/12. 48 dibagi 12 dikali 4. Mendapatkan hasil 16. 48 dibagi 12
dikali 4. Mendapatkan hasil 16 per 48. Yang terakhir, 8 per 16. Jadi 48 dibagi 16 dikali dengan 8. Jadi hasilnya 24. Jadi urutan pecahan yang terbesar ke yang terkecil adalah, misalnya kita menggunakan pembilang yang sama. Jadi kan disebut di atas yang terbesar ke yang terkecil. Jadi yang terbesar dari angka 36, 24, 16, dan juga 12. Kalau kita masukkan ke pecahan yang di soal tadi, mendapatkan hasil 3 per 4, 8 per 16, 4 per 12, dan 2 per 8. Paham? Paham, Bu. Ya, next. Ayo selesaikan. Nih, ayo selesaikan. Ibu mau melempar soal-soal ke kalian agar lebih paham. Soal nomor 1, urutkan ke terkecil. Siapa yang bisa mengurutkan ke terkecil? Terlebih dahulu cari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Siapa yang bisa jawab? Nah, sepertinya tidak ada yang bisa menjawab, berarti masih kurang paham ya. Jadi kita langsung ke jawaban. Langsung ke jawaban ya. Nih, yang perlu digarisbawahi yaitu perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari menggunakan KPK. Misalnya nih, KPK dari 4, 6, dan 3 itu bertemunya di titik 12, di angka 12. Next. Jadi langsung kita masuk ke kaliannya. 12 dibagi 4 dikali 3 sama dengan mendapat hasil 9. 12 dibagi 6 dikali 2 sama dengan mendapat hasil 4. 12 dibagi 3 dikali 9 mendapat hasil 36. Jadi kalau pembilangnya itu. Jadi kalau penyebutnya itu sama, tinggal melihat angka di atasnya saja. Misalnya nih, penyebutnya sudah sama, 12. Terus tuh kita lihat angka di atasnya saja. 9, 4, atau 36. Jadi yang pertama yaitu 4, 9, baru 36. Next. Setelah mendapatkan penyebut yang sama, baru kita pilih pembilang mana yang lebih kecil. Kalau dimasukkan ke pecahan yang tadi, yang di soal tadi, dapat ditentukan yaitu 2 per 6, 3 per 4, dan 9 per 3. Jadi soal nomor 2, urutkan ke yang terkecil. Perlu digarisbawahi, perhatikan penyebutnya yang sama, berarti kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Ayo, siapa yang bisa menjawab soal nomor 2? Tinggal yang di atasnya saja tuh. Kalau yang di bawahnya kan udah sama. Nah, tinggal yang di atasnya saja. Siapa yang bisa? 135, Bu. Dibaca pecahannya juga. 1 per 2, 3 per 2, 5 per 2. Ya, untuk menjawab, mengoreksi jawaban dari Sauki, kita buka jawabannya. Iya, betul sekali jawaban dari Sauki. Soal berikutnya. Karena ini sudah mudah. Nah, soal nomor 3 nih. Urutkan ke yang terkecil dari 5 per 6, 3 per 8, dan 6 per 9. Siapa yang bisa menentukan KPK-nya terlebih dahulu?
Berapa KPK dari 6, 8, dan 9? 72, Bu. 72. Next. Iya. Perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari menggunakan KPK dari 6, 8 per 9, yaitu bertemu di angka 72. Betul, kata Sauki tadi kita dapat 72. Selanjutnya, 72 dikali 72 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa? 72 dibagi dengan 6. Ada begitu. 12. Ya, Bu. 12 dikali 5? 60. Iya. Yang kedua, pecahan kedua, 72 dibagi dengan 8. Hasilnya berapa tuh? 9 ya, Bu. 72. Dikali dengan 9. 3. 3. 9 dikali 3? 27. 27. 72. Yang berikutnya, 72 dibagi dengan 9. Sama yang kayak tadi tuh. Kebalikannya Bu, 8, Bu. Iya. 8. 8 dikali dengan 6. Hasilnya 48. 48. Ayo, siapa yang bisa mengurutkan? Karena bawahnya itu udah sama, tinggal atasnya saja yang diurutkan. Siapa yang bisa? 27 per 72, 48 per 72, 60 per 72. Kalau misalnya nih, ke pecahan yang awal tadi, jadi berapa tuh angkanya? Pecahan yang Jadi 3 per 8, 6 per 9, dan 5 per 6, Bu. Iya, betul. Kita beri tepuk salut kepada Sauki yang sudah menjawab dengan susah payah. Ya, jawaban Sauki benar. Mari kita beri tepuk salut. Ayo Ririn, pimpin tepuk salut. Tepuk salut. 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 Iya, tepuk tangan. Berikutnya. Nah, di sini ada sesi bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh tentang penyederhanaan pecahan, tentang pengurutan pecahan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya apa sih yang tidak paham tentang pembelajaran tadi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Ririn, silahkan ajukan pertanyaannya. Ya, Bu. Jadi yang mau saya tanyakan bagaimana menyamakan penyebut yang berbeda. Iya, untuk penyebut yang berbeda, misalnya nih, kalau di penyederhanaan pecahan itu bisa menggunakan EPB atau pohon faktor. Kalaunya di pengurutan pecahan itu bisa menggunakan KPK. Kalau KPK, contohnya ada di slide berapa itu soal yang Ibu jelaskan tadi, yang ada di buku kalian. Nah, misalnya kelipatan dari 4, yaitu 4. 4 dikali 2 mendapat hasil 8. 8 dikali 2 mendapat hasil 16. 16 dikali 2 mendapat hasil 24. Sama itu, kelipatan di bawahnya juga seperti itu. Pokoknya sampai mendapatkan hasil akhir yang sama dengan yang di bawahnya. Sama hasil dari pembilang yang di bawahnya itu. Paham, Ririn? Penyebut, Pep. Pembilang loh yang di bawah. Penyebut. Jadi kamu tahu penyebut? Penyebut. Ya. Nah, sampai akhir, kalau kita sudah sama,
dari kelipatan-kelipatan yang penyebutnya itu, misalnya nih, dari kelipatan yang ada di soal ini, kita dapat hasil 48. Nah, jadi kita samakan dulu. Hasil 48 itu baru kita masukkan ke dalam soal. Paham? Paham, Bu. Paham. Iya. Yang selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, yang selanjutnya. Tugas buat dikerjakan di pembelajaran kali ini. Tugas buat dikumpulkan setelah pembelajaran ini berakhir. Paham ya? Iya, Bu. Ya, bisa dilihat di situ ada soal nomor 1, menyederhanakan pecahan 120 per 240 sama dengan berapa? Nomor 2, 90 per 150 hasilnya berapa? Yang ketiga, 64 per 128 hasilnya berapa? Soal yang di bawahnya ada mengurutkan pecahan. Anak-anak bisa lihat langsung di PPT ya. Dicatat untuk tugas setelah kita selesai Zoom ini. Paham ya? Iya, paham, Bu. Next. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini adalah apabila dalam menyederhanakan pecahan terdapat penyebut yang angkanya besar bisa dicari menggunakan EPB atau pohon faktor. Apabila dalam mengurutkan pecahan penyebut dan pembilang sama, maka langsung dapat diurutkan ke yang terbesar atau yang terkecil. Jika mendapat penyebut yang berbeda, maka dapat dicari dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk tugas berikutnya, untuk tugas minggu berikutnya, di sini ada 5 soal untuk penyederhanaan pecahan. Nanti akan Ibu bagikan di grup WhatsApp kita ya. Yang kemudian ada soal untuk mengurutkan pecahan, ada 5 soal juga. Jadi totalnya untuk minggu selanjutnya ada 10 soal yang harus kalian kumpulkan. Nanti soal-soal ini akan Ibu bagikan di grup kita. Paham ya? Paham. Iya, paham, Bu. Ya, next. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan membawa kalian mendengarkan satu buah lagu yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Dengarkan ya.
Nah, yang selanjutnya, setelah menyanyikan lagu tadi, kita membaca doa pulang. Siapa kali ini yang mau memimpin doa pulang? Dini, Bu. Iya, Denny. Pimpin doa pulang. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saatnya kita mengucapkan hamdalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga minggu berikutnya kita dapat bertemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.